sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu Guru sudah bersedia hadir dalam kegiatan sosialisasi budaya positif. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rote Tengah, yang terhormat Bapak Ibu Wakasek SMA Negeri 1 Rote Tengah, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Pegawai. Singkatnya, para hadirin semua, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita akan mengawali kegiatan hari ini dengan doa, dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Lani. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Dan saya memimpin doa ini sesuai agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, segala puji syukur dan hormat kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa, sehingga kami semua masih ada sampai dengan saat ini dalam keadaan selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami semua dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk memulai aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, saat ini ya Tuhan, kami akan mulai kegiatan sosialisasi tentang budaya positif ya Tuhan. Namun sebelum kami mulai semuanya Tuhan, kami mohon Engkau hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, berikanlah kami semua yang hadir pada pagi hari ini, baik Bapak Kepala Sekolah, kami Bapak Ibu Guru dan pegawai ya Tuhan, kami yang berperan sebagai peserta maupun sebagai narasumber dalam kegiatan ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami semua dengan kekuatan, hikmat, kesehatan daripada Engkau ya Tuhan, agar apa yang kami lakukan di pagi hari ini semuanya dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami ya Tuhan. Mengampuni dosa dan salah kami ya Bapa, karena hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu pegawai yang saya hormati, dan Ibu Cornelisa yang saya hormati dan apresiasi. Pertama-tama kita memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan, sehingga hari ini di tempat yang diberkati ini kita bisa melaksanakan tugas kita demi anak-anak negeri ini. Pada kesempatan ini juga kita patut berbangga, karena teman guru kita atau rekan guru kita ya Ibu Cornelisa bisa mengikuti pendidikan program pendidikan calon guru penggerak itu, dan sementara berproses, dan apa yang diperolehnya itu diimbaskan kepada sekolah. Jadi pada hari ini konteks kita berpikir adalah yang kita lakukan adalah demi kemajuan lembaga dan untuk anak-anak kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga berharap teman-teman guru yang lain termotivasi untuk ini, termotivasi untuk mengikuti program calon guru penggerak.
sekarang sudah dibuka ya, yang angkatan 11. Saya sangat berharap untuk hal itu, karena dengan mengikuti kegiatan itu banyak hal positif yang diperoleh, yang dipelajari, yang kemudian diimbaskan untuk sekolah. Kalau hari ini satu, besok kemudian bertambah lagi teman-teman yang lain, maka itu banyak sosok-sosok yang menggerakkan lembaga ini untuk ya terutama kita semua untuk kemajuan sekolah. Jadi semoga selain Ibu ada juga teman-teman yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kita hari ini nanti pematerinya adalah Ibu Cornelisa sendiri, dan ini kegiatan ini salah satu bagian dari aksi nyata yang perlu dilakukan di sekolah, dan untuk kita bisa melakukan hal-hal yang baik untuk sekolah ini. Jadi saya berharap bahwa kita semua yang hadir nantinya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan selalu berpikir hal-hal yang positif. Kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, kita pelaku utama daripada budaya positif di sekolah itu adalah guru. Saya ulangi, pelaku utama budaya positif di sekolah itu adalah guru. Mengapa? Karena kita ini contoh, kita ini pendidik, sehingga kita ditempatkan di urutan paling pertama itu sebagai pelaku utama. Nah, itu berarti dibutuhkan kesadaran, untuk kita mau melakukan budaya-budaya positif di sekolah. Kalau di kurikulum Merdeka kita kenal atau ya kita mendengar bahwa pendidikan berpihak kepada anak. Bukan artinya bahwa nanti anak maunya apa kita harus ikut-ikut, kita harus nurut-nurut semua, tidak begitu. Pendidikan berpihak kepada anak artinya bahwa pendidikan yang kita laksanakan itu sesuai kebutuhan anak, sehingga kemudian anak ini kita arahkan untuk dia bisa tumbuh berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu diperlukan satu yang bisa saya katakan kontrol, ya, kontrol untuk bisa mewujudkan itu. Kontrol yang dimaksud itu adalah budaya-budaya positif itu. Kalau sekolah itu melakukan budaya-budaya positif di sekolah, maka nampak di setiap kegiatan hariannya itu contoh-contoh perilaku budaya positif yang dilakukan. Perilaku positif, bicara positif, sikapnya positif. Artinya bahwa warga sekolah yang bisa melakukan budaya-budaya positif adalah orang yang selalu berpikir positif, orang yang selalu bersikap positif, dan orang yang selalu berbicara positif. Ini yang perlu dipahami baik-baik, karena ketika kita laksanakan itu semua, maka muaranya ini adalah kepada peserta didik. Budaya positif ini sangat-sangat ikut mempengaruhi kemajuan lembaga, kemajuan sekolah, kualitas pendidikan. Nah, ini perlu kita memperhatikan ini dengan baik, sehingga apa yang kita lakukan setiap hari ini bisa berdampak positif kepada anak, baik itu di dalam kelas maupun interaksi di dalam lingkungan sekolah. Setiap hari kita banyak buat budaya-budaya positif, tetapi kadang kita tidak menyadari itu. Nah, lewat kegiatan ini yang nanti disampaikan oleh materi oleh Ibu Cornelisa ini hal-hal baik yang kita ketahui
kita laksanakan di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya budaya-budaya positif itu seperti apa? Nanti lewat materi ini, ya kurang lebih 1 jam, teman-teman mungkin ada diskusi dan lain-lain, ya tanya jawab. Ya pada hasil akhirnya itu hal-hal positif apa yang kita perlu terapkan, ya, di dalam menjawab kebutuhan peserta didik dalam proses belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu sekali lagi saya sangat berharap Bapak Ibu bisa ikuti ini dengan baik dan selalu berpikir positif. Kira-kira seperti itu. Dan akhirnya ya dengan atas seizin kita semua dan yang mohon berkat daripada Tuhan, ya, saya membuka dari resmi kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Tuhan memberkati kita semua. Salam dan bahagia untuk kita semua. Iya. Terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih juga buat rekan-rekan guru yang sudah mendukung kegiatan saya sehingga kita ada bersama-sama dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Pertama-tama, sebagai orang yang beriman, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena atas tuntunan dan penyertaannya sehingga Bapak Ibu guru, pegawai bisa meluangkan waktu, memberikan kesempatan kepada saya untuk ada bersama-sama dengan saya dalam kegiatan pada pagi hari ini tentang diseminasi budaya positif. Di sini saya tidak menggurui, tapi saya ingin membangun suatu paradigma tentang budaya positif yang mungkin kita sudah terapkan, tapi kadang kita keliru, kita salah persepsi, sehingga di sini saya akan memberikan gambaran bagaimana budaya positif itu. Ya, sebelum kita masuk dalam materi, kita lihat kesepakatan kelas, kesepakatan kita saat ini, kesepakatan belajar. Kok gelap? Belum. Pause. Ya, sudah terlihat. Baik kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar kita hari ini, di mana seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Apa mau ditambahkan? Apa Bapak Ibu guru mau tambahkan kesepakatan kelas saat ini? Ya, pas kita sepakati ya. Kita sepakati kesepakatan kelas ini. Dan ini adalah satu penerapan yang akan kita terapkan di kelas kita nanti. Mungkin ada yang sudah berbuat seperti ini. Supaya apa? Ini semacam bukan aturan, tapi ini mempunyai nilai-nilai yang dimana anak-anak akan belajar menghargai apa yang kita buat nanti di kelas. Saya akan memberikan satu semangat buat Bapak Ibu guru. Silakan berdiri, kita buat ice breaking dulu. Kita ice breaking supaya buka ini otak, masih pagi-pagi hari ini semua dengan pikiran-pikiran yang ini tidak merasuki. Jadi kita semua pikiran positif. Ya, kita ice breaking. Ice breakingnya seperti ini, dengar komando dari saya. Kita ada tanpa mic. Ada tepuk cicak
kemudian tepuk ulang seperti ini, ulangnya langsung rentangkan tangan, berikan ulangnya panjang, kemudian tepuk kaca, tepuk jerapah, ya kiri di atas ya, kiri di atas, kiri di atas. Oke, sudah. Nanti saya komando dengar instruksi dari saya, kemudian cepat-cepat di komando ya. Ya, kita mulai. Bisa? Tes, kita tes. Tepuk cicak, tepuk ular, tepuk gajah, tepuk jerapah. Iya, tepuk tangan. Kita ulang supaya kita semakin semangat. Tepuk gajah, tepuk ular, tepuk jerapah, tepuk cicak, jerapah. Iya, ada yang bingung. Tepuk tangan. Terima kasih untuk semangat kita hari ini. Kita lanjut pada materi kita, pertanyaan tematik yang di sini saya butuh respon dari Bapak Ibu guru. Ya, ada 3 pertanyaan tematik. Di sini jawabannya setuju atau tidak. Kenapa? Tidak, kenapa setuju. Ya, yang pertama kita mulai dengan pertanyaan pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang bisa jawab? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju, alasannya bagaimana? Yang selama ini kita terapkan. Setuju, alasannya silakan Ibu Fia bisa kasih mic kemana? Menurut saya setuju, karena untuk mendisiplinkan anak itu kita tidak bisa hanya kasih dia reward saja, tapi harus ada hukuman juga, tapi tidak berupa seperti hukuman fisik, tapi kita kasih, misalnya kita kasih dia menyanyi, budaya positif juga termasuk menyanyi. Kemudian bisa, kalau selama ini saya lihat, saya masuk pertama sih saya kasih push up dulu, tapi sekarang saya rasa itu salah, karena kalau push up terus nanti kelihatan di sini kita pelonco gitu. Jadi sekarang saya kasih dia menyanyi, atau saya tanya dulu, misalnya dia mau puisi juga boleh, menyanyi juga boleh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang lain dari tanggapan Pak Andre? Ada yang tidak setuju atau semua setuju? Kalau biasa di kelas, kalau diam-diam begini pasti semua setuju. Semua setuju? Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Atau ada yang tidak? Pak Domi. Baik, terima kasih. Kalau hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, mungkin bagi saya tidak pas ya, karena pengalaman selama ini kan kita seperti itu, dan faktanya anak-anak juga masih melakukan hal yang sama. Jadi mungkin pemahaman saya bagi mereka, membaca atau membersihkan halaman sekolah sepertinya pekerjaan yang ringan atau biasa-biasa saja. Akhirnya itu tidak menumbuhkan kesadaran mereka. Mungkin pendapat saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Domi. Masih ada tanggapan yang lain? Ya, kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan, setuju? Semua setuju? Semua setuju ya. Untuk menjawab pertanyaan pemantik ini, saya akan kupas pada materi selanjutnya. Dan kita lihat materi-materi yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, disiplin positif, nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi.
Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Baik, kita mulai dengan yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tapi sebelumnya kita buat satu game di sini. Ya, game tentang perubahan paradigma, game tentang disiplin positif. Kita masing-masing mungkin ambil secari kertas. Yang teman yang di sebelah berperan sebagai A, kemudian yang bersangkutan B. Jadi ada yang A, oh musuh bisa datang ke sini supaya bisa teman dengan ini. Atau Ibu Juni bisa teman dengan ini. Ibu, oh Pak Iwan, oh musuh sini ya, bisa teman dengan Ibu Grace. Ada yang berperan sebagai A dan ada yang berperan sebagai B. Di mana A menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Jadi yang peran sebagai A itu dia menuliskan sesuatu yang sangat berharga di dalam itu secari kertas. Iya. Jadi kemudian yang B ini dia bagaimana berusaha dengan tenaganya, dengan caranya untuk meminta A membuka, ya. Memberikan benda membujuk, mengancam, sampai menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan itu. Ya, jadi B punya tugas, dia dengan bujukan rayuan maut supaya si A ini bisa membuka genggaman tangannya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini sederhana tapi mempunyai makna. Ya, yang A bertugas menulis benda berharga yang ada, yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga, sangat penting. Kemudian genggam di dalam itu tangan, kepala tangan. Kemudian B berusaha untuk membuka. Iya, benda atau sesuatu yang berharga. Iya, bisa ya? Apa? Kemudian genggam di itu tangan. Kemudian yang B berusaha bujuk rayu, menghardik, menyuap. Ya, ada pewarisan bisa kasih di pewarisan supaya yang A bisa membuka itu tangan. Ya, sudah, kita mulai dari sekarang. Silakan. Ayo, siapa yang bisa bujuk rayu sampai dia buka itu genggam tangan dengan cara apapun. Mau kasih gue rapor. Tunjukkan skill, sekuat tenaga untuk bujuk rayu. Mau elus-elus. Usaha. Silakan. Usaha. Hei. Iya, mantap. Silakan bisa dengan paksaan, apakah dia mau buka atau tidak. Ada yang sudah terbuka? Sudah kok belum? Iya, sudah. Kita dari game yang ada itu apa yang terjadi kira-kira? Satu kelompok bisa ungkapkan perasaannya apa yang terjadi. Ibu Helmi dan Ibu Lani mewakili. Iya, kalau tidak terbuka itu silahkan ungkapkan. Ada mic di situ, Pak Yogi bisa kasih ke Ibu Helmi. Apa yang terjadi saat kita ingin membuka genggaman tangan dari si A? Silakan.
genggaman tangan dari si A. Iya, ya bisa ungkapkan seperti itu apa yang dirasakan Ibu Juni ada angkat tangan. Jadi baik, terima kasih. Dari game ini saya mengambil kesimpulan bahwa ketika kita memiliki sesuatu yang kita anggap berharga dan orang lain pun menginginkan, ternyata setelah game ini saya mengambil kesimpulan bahwa orang itu akan melakukan berbagai macam cara hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, baik dari cara yang paling halus sampai cara yang paling kasar, ataupun cara yang positif maupun sampai pakai cara yang negatif. Contohnya tadi Pak Iwan pertama minta secara baik-baik, terus kasih bunga, terus sampai kepada menggunakan kekerasan. Dari game ini saya mengambil kesimpulan bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, banyak hal yang kita lakukan, yaitu dari yang halus sampai yang paling kasar. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Ibu Juni. Tepuk tangan dulu buat Ibu Juni. Ibu Nini. Baik, terima kasih. Kalau dari kami yang saya dapatkan bahwa dari pihak si A yang memiliki barang yang berharga itu Boleh tanya barang berharganya apa? ini kertas barang berharganya dan tidak dituliskan. Jadi dari pihak si A ini karena dia merasa bahwa barang ini begitu berharga bagi dia, dia tidak akan begitu gampang untuk melepaskan. Tidak gampang melepaskan kepada si B. Sekalipun si B sudah merayu dengan berbagai macam cara, tetapi dia dengan berupaya sekuat tenaga juga. Jadi si A dan si B ini sama-sama berjuang untuk yang dari A, dia berjuang untuk mempertahankan apa yang dia punya. Dari yang B ini dia memperjuangkan untuk mendapatkan apa yang A punya. Itu yang saya dapatkan. Baik, terima kasih untuk Ibu Nini. Kita tepuk tangan buat Ibu Nini. Nah, dari game ini di sini kita lihat bahwa situasi dan kondisi lah yang membuat kita bagaimana kita bisa membuka tangan kita dan bagaimana kita bisa menutup tangan kita. Jadi semua tergantung situasi. Bisa saja dia menutup terus-menerus genggaman barang berharga yang ada, walaupun dengan banyak cara yang sudah disampaikan oleh teman-teman itu. Jadi tergantung situasi dan kondisi bagaimana kita memaknai game ini. Nah, perubahan paradigma dari disiplin positif ini. Yang pertama, ilusinya guru mengontrol murid, ya, guru mengontrol murid. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, nah di sini orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita, guru sebagai orang dewasa, kita memaksa anak, ya, kita memaksa anak untuk tahu yang kita seperti apa. Anak harus ikut. Itu ilusinya kita. Perubahan paradigma yang sekarang ini terjadi, kita lihat di sini. Ya. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, realita kita saat ini. Di mana menurut siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut teori kontrol Stephen Covey, dia bilang begini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Sekali lagi, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara
acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita. Kita bisa lihat dalam skema yang ada di sini. Ya, ini skema kita. Kita mencoba mengubah orang lain untuk berpandangan sama dengan kita. Seperti tadi game itu. Si B berusaha bagaimana untuk dengan tujuan yang sama, dia menghendaki tujuan yang sama dengan si A supaya ingin membuka genggaman yang ada itu. Jadi yang terjadi saat ini di mana kita ingin mengubah paradigma orang lain supaya sama dengan kita. Nah, kalau si A tidak mau menghendaki, maka kita membuat kotak-kotak. Ya, di sini kita akan membuat kotak-kotak karena dia tidak mengikuti apa yang menjadi pandangan dia. Nah, idealnya yang bagaimana? Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita samakan itu semua. Supaya apa? Kita memiliki satu tujuan. Ya, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita kembali ke tadi pertanyaan pemantik. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasa kita hukum anak. Kita hukum anak, kita tahu dia salah. Tapi kita tidak pernah tanya. Misalkan perbuatan atau perilaku buruk itu, kenapa kamu berbuat seperti ini? Pasti ada alasannya. Tujuannya apa? Ya. Sehingga idealnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi sebelum kita menghukum anak, kita tanya dulu seperti apa. Ini yang sekarang saya berusaha untuk bagaimana supaya mengimplementasikan apa yang saya dapatkan kepada anak-anak kita. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ini paradigma saat ini yang kita terapkan. Orang lain bisa mengontrol saya. Idealnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Si A, si B berusaha membuka tangan, si A berusaha membuka si B berusaha membuka tangan si A. Tapi si A tidak membukanya. Dia yang mengontrol dia punya diri. Saat dimana dia harus membuka itu genggaman. Begitupun juga ada dalam diri kita. Bagaimana saya dapat mengontrol diri saya. Dalam situasi yang bagaimana saya dapat mengontrol diri saya. Ya, yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Idealnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang dapat mengontrol diri kita hanya kita sendiri, tidak orang lain yang mengontrol kita. Yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini yang tadi game kita buat. Dia gagal membujuk, dia sampai bujuk, dia sampai rayu, dia gagal. Ya, dia gagal untuk membujuk teman yang tadi, si A tadi. Nah, bagaimana ketika dia kondisi seperti ini? Maka idealnya yang bagaimana? Kerjasama, kolaborasi, dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Di saat kita kerjasama, apa yang kita ingini akan bermanfaat bagi banyak orang. Maka kita kerjasama. Di sini saling butuh kerjasama dan kolaborasi. Tidak ada tembok-tembok pembatas yang memisahkan kita, karena kita mempunyai satu tujuan, yaitu demi SMA Negeri 1 Rote Tengah. Yang kedua, yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kadang ada yang berpikir saya harus menang, saya harus kalah. Kadang saya harus bilang saya harus kuat, saya harus ada di posisi yang paling atas. Tapi idealnya model berpikir menang-menang sah, yang enak-enak sah. Jangan berpikir yang susah-susah, tapi yang berpikir enak-enak saja, yang berpikir positif saja. Tidak usah berpikir mana menang, mana kalah. Itu adalah bagian dari perubahan paradigma yang ada. Siapa yang mengontrol, yang memiliki kontrol, itu hanyalah. Ya, kita lihat di sini. Disiplin positif menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Yang pertama, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Makna disiplin
itu belajar kontrol diri dengan menaati potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang bagaimana? Nanti sebentar akan ada di sini. Nah, dampaknya bagaimana untuk disiplin positif ini? Dampaknya kita lihat di sini, ya, pada teori motivasi. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, teori motivasi ini ada dua motivasi, yaitu ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik itu yang bagaimana? Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Ya, itu yang bagaimana nanti sebentar baru kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Pertanyaan pemantik terjawab. Yaitu motivasi eksternalnya. Nah, nilai-nilai yang kita hargai ini ada pada motivasi intrinsik, di mana kita menghargai diri kita sendiri, maka muncullah nilai-nilai kebajikan universal dan juga ada keyakinan kelas. Yang berikut, model berpikir menang-menang, model berpikir yang enak-enak, di mana kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini kita berfungsi. 5 fungsi kontrol kita. Mungkin saat ini kita ada pada posisi 1 dan 2, yang dimana sebagai posisi penghukum, ya, kita mungkin, atau kita baru saja pada posisi penghukum, belum sampai pada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, ini idealnya. Awalnya saya dengar ini kata manajer, saya pikir ini porsinya pimpinan, tapi kita juga sebagai manajer bagi anak-anak. Dan yang berikut, bagaimana kita dapat menerapkan 5 posisi kontrol ini? Kita ada dalam segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah baik terhadap guru maupun terhadap siswa, di mana tahapan segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang berikut, kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha menghargai pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan ini dimiliki oleh guru dan anak-anak. Yang pertama, bertahan hidup. Yang pasti kita datang pagi ini, kita masing-masing sudah sarapan pagi, kemudian ada yang membawa bekal untuk bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kasih sayang dan rasa diterima ini yang perlu kita terapkan di dalam lingkungan sekolah agar tercipta, di mana tercipta lingkungan yang positif. Yang ketiga, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Jadi anak ini, kadang kita sebagai orang tua berusaha untuk kalau bisa anak kalau pulang sekolah kita suruh tidur. Ini yang pernah saya terapkan ini, ternyata di situ anak punya kebebasan. Anak ingin bermain. Itu usia-usia anak, itu usia-usia bermain. Jadi kadang kita sebagai mama, sebagai ibu-ibu mau menghendaki supaya ini paksa dia supaya dia harus tidur. Ingin maunya seperti kita itu harus dituruti oleh anak-anak. Nah, ini yang kita harus merubah paradigma kita, bahwa kebebasan itu sangat penting bagi anak untuk mencapai nilai keselamatan dan kebahagiaannya. Apa makna disiplin? Ya, makna disiplin di sini kita lihat bahwa mengubah makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini kita lihat nilai-nilai yang ada pada kedisiplinan, nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Contohnya, nilai-nilai yang ada: sopan santun, disiplin, menghormati, menghargai, ya, empati. Itu nilai-nilai yang harus kita tunjukkan, yang ada dalam kita, yang ada dalam diri anak-anak. Nah, bagaimana kita dapat anak-anak dapat memiliki nilai-nilai kebajikan
Bapak Kepala Sekolah sampaikan bahwa guru adalah teladan yang baik. Dan kita mewujudkan itu, kita sebagai guru. Kita ingat semboyan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro tentang 3 semboyan. Ada yang masih ingat? Ingarso, Sungtulodo, Ingmadio Karso, Tuturi Handayani. Kita sebagai pemimpin yang baik. Maka ketika kita menjadi pemimpin yang baik, maka dengan sendirinya anak-anak meneladani apa yang kita perbuat. Tanpa kita sadari, mungkin awalnya saya berpikir bahwa dengan melakukan budaya 5S, senyum, sapa, salam, santun, sopan, ini pasti teman-teman beranggapan Ibu Lita setelah ikut ini pendidikan Ibu Lita berubah. Karena di sini saya mau mengimplementasikannya dalam tugas dan tanggung jawab saya. Di sini, di saat kita memberikan budaya positif 5S itu tanpa kita sadari, kita memiliki anak sepenuhnya. Kita tahu anak sepenuhnya. Dengan sendirinya kita membuat anak sebagai teman dengan kita. Ya ini attitude yang baik. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa anak-anak ke sekolah itu hanya tujuannya untuk datang mendapatkan pengetahuan secara akademik, tetapi berbeda zaman. Kalau dulu kita mengejar pengetahuan, tapi sekarang karena teknologi, anak-anak bisa memiliki pengetahuan itu lewat YouTube, lewat Google, lewat internet. Nah, tugas kita sebagai guru yang kita tuntun ini adalah attitude anak, karakter anak, supaya anak menjadi baik, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi. Kita lanjut pada pembelajaran yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini sudah yang tadi pertanyaan pemantik. Untuk yang teori motivasi perilaku manusia, ini perilaku kita, baik kita maupun anak-anak, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya, ini motivasi eksternal yang ada dalam diri kita. Kalau kita datang terlambat, untuk menghindari ini hukuman ini, kita mulai putar datang supaya bagaimana kita nyaman. Ya, ini motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ketika kita berbuat, kita ingin mau mendapatkan imbalan. Ketika kita melakukan, kita mau untuk orang lain menilai kita. Ini adalah motivasi eksternal. Dan ini sangat tergantung. Kalau di saat kita tidak dinilai, maka kita tidak berbuat. Ini yang tidak membangun di sini. Yang berikut, nah apa idealnya kita? Kita ada pada posisi internal kita. Internal yaitu tujuan disiplin positif kita, di mana kita menghargai diri kita sendiri. Ya, kita mau buat bagaimana? Ini yang kontrol ini adalah kita sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Ya, saya ingin menjadi orang seperti apa ketika saya melakukannya. Ingat, ini adalah motivasi internal dalam diri kita. Jangan kita beranggapan di sana si A, si B, si C, kemudian kok dia saja seperti ini, tapi jangan, itu ada dalam diri kita sendiri. Kalau kita sudah bekerja sama untuk menerapkan itu, dengan sendirinya anak-anak juga akan mengikutinya. Kenapa? Kita sudah saling kolaborasi untuk menciptakan hal-hal yang positif, hal-hal baru. Nah, di sini kita lihat bahwa filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya apa? Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ya, kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Jadi kita sudah bisa menjawab pertanyaan pemantik yang pertama, kedua. Yang pertama ya, seperti apa? Sudah ada angan-angan seperti apa pada pertanyaan pemantik ini. Nah, bahwa perlakuan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan
tujuan. Kita perintah orang, kita membujuk orang untuk mendapatkan suatu tujuan. Kita meminta, kita membujuk anak-anak, kita memaksa anak-anak untuk mau supaya hari ini catat selesai sampai ini, catatan ini buku harus banyak sampai selesai yang ibu maksud. Kita membujuk dengan cara seperti itu. Nah, dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Di sini kita lihat, kita paksa anak. Apakah anak mengikuti kita? Pasti tidak. Anak pasti tidak mengikuti kita dengan baik. Karena apa? Di saat kita menyuruh seperti itu, besok lusa kita akan suruh lagi. Pasti dia akan, kita tidak suruh, dia akan tergantung kepada kita. Seperti itu. Nah, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan menghukum. Yang berikut, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang ketiga, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan, tidak efektif dan lain sebagainya. Seperti apa? Kita lihat di kelas kita. Ada murid yang mungkin dia lebih IQ-nya lebih di atas teman-teman yang lain. Kemudian setiap kali dalam tatap muka kita sering kali suruh anak itu harus ini. Akhirnya anak-anak yang lain bagaimana? Yang lain pasti dia pasif, dia diam. Karena apa? Kita selalu memberikan penghargaan kepada anak-anak tersebut. Contohnya sekarang kurikulum Merdeka K13 kemarin. Raport sekarang kita lihat anak-anak tidak ada ranking lagi di situ. Karena apa? Dengan kita memberikan penghargaan, maka anak yang ranking 1 dia akan terus memacu dia punya diri. Yang lain dia bilang saya belajar tetap dia ya ranking 1. Maka penghargaan ini tidak efektif. Ini yang sering kali kita salah persepsi di sini. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ini dianjurkan seperti ini. Kita mengikuti proses yang ada. Ya, bentuk program atau kebajikan apresiasi yang perlu diingat adalah beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus kepada anak tersebut. Yang kedua, pengakuan secara pribadi. Ya, jadi jangan kita langsung serta-merta dalam kelas kemudiannya ya ini kamu bagus ya segala. Jadi dia hanya diberikan khusus pribadi. Yang berikut beri pengakuan kepada semua murid. Jangan hanya kita khususkan. Jangan secara pribadi, tapi kepada semua murid bergantian. Yang berikut beri pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses. Di dalam kurikulum Merdeka, kalau dalam buku siswa kita lihat segala bentuk aktivitas anak di situ. Kenapa dia dalam kurikulum Merdeka itu ada yang mau membuat PTS, ada yang membuat PAS, semacam penilaian asesmen di situ. Tetapi ada yang tidak. Karena apa? Di dalam kurikulum Merdeka dia menghendaki proses, bukan menghendaki hasil. Ya, setiap proses di dalam buku siswa itu jelas. Setiap kali kita masuk, setiap proses yang kita lakukan di situ. Ya, proses itu yang kita nilai. Bukan kita menilai dengan PTS, kita menilai dengan PAS. Supaya kita sama-sama membangun suatu paradigma yang sama. Yang berikut, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini yang kita terapkan kepada anak. Yang pertama, kemarin saya perhatikan, ini kata pembuka. Ada nilai kebajikan di mana ada rasa empati. Di sini empati, ini tanda merah, ini nilai kebajikan yang ada. Situasinya bagaimana pada saat menolong murid baru di kelas kita, atau pada saat yang bagaimana? Ini kata pembuka untuk kita kepada anak. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu. Peduli ini tanda merah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Di mana pada saat kita membantu teman-teman di tugas kelompok, kita lihat di sini kita saling peduli satu dengan yang lain. Kita lihat anak-anak untuk saling peduli dengan teman yang lain. Yang berikut, terima kasih untuk. Ini adalah nilai rasa tanggung jawab. Di mana pada saat mungkin anak-anak berbuat sesuatu, kita bilang terima kasih kepada ini sudah kita lakukan ini.
Iya, yang berikut sekarang ini butuh respon dari Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 1.100 kali di dalam kalimat, dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah, apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Jawab saja takut-takut. Hukuman. Saya akan bisa lagi. Ya, yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Atau baca saja semua ini. Semua yang ada di sini kira-kira di perbedaan ada di mana? Ada perbedaan tidak? Di nomor berapa dan nomor berapa? 5 dan 7. 5 dan 7. Kalau 5 dan 7, 5 itu apa? 5 konsekuensi. 7 2 dan 7 mau sama. Beda, berarti yang 5 saja yang konsekuensi. Mari kita sama-sama lihat di sini. Ya, mencatat 100 kali. Ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Ini adalah hukuman. Yang berikut. Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Ini juga hukuman. Menggantikan kertas teman yang rusak, konsekuensi. Yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Yang berikut, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Yang keempat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Silakan ini. Silakan. Siapa yang bilang konsekuensi, siapa yang bilang hukuman? Pertanyaan ke-7. Pakai mic. Yang ke-7 itu konsekuensi karena lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di mana yang pelajaran PJOK. Jadi mungkin itu konsekuensi dari siswa yang terlambat karena terlambat mengikuti pelajaran olahraga. Jadi mereka dikasih konsekuensinya lari ke ini lapangan. Baik, terima kasih Bu Nini. Kita lihat sama-sama di sini. Ya. Hukuman itu yang bagaimana? Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat tidak berencana, tiba-tiba, ya. Kalau konsekuensi itu dia berencana dan sudah disepakati oleh yang dibahas atau yang disetujui oleh murid. Jadi kita lihat di sini. Hukumannya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai kedisiplinan. Hukuman paksaan, maka konsekuensi stimulus tanggapannya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, maka konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang berikut, untuk hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman untuk anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi konsekuensi di mana anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang berikut, hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, maka konsekuensinya kehilangan hak
dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara. Jadi di saat kita buat hukuman kepada anak, maka anak itu merasa dia kehilangan hak. Dia merasa tidak nyaman, dia merasa diasingkan sementara dengan teman yang lainnya. Nah, kita kembali kepada pertanyaan yang ini. Maka dari pertanyaan nomor 7 ini disebut konsekuensi, karena dia sudah terencana dan sudah disepakati oleh murid-murid yang lain. Ya. Dan ada satu lagi yang sekarang ini kita, kemarin sempat saya tanya tentang kedisiplinan, sistem poin yang kita gunakan, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ternyata dijawab itu satu konsekuensi, bukan hukuman. Karena apa? Sudah disepakati bersama-sama dalam kita pada rapat kemarin, dan itu sebagai suatu konsekuensi di mana dengan jangka waktu yang ada. Ya, di mana anak mungkin di saat kita melakukan ini, anak berusaha, saya berusaha buat bagaimana ya supaya jangan seperti jangan melanggar tata tertib yang ada. Nah, apa itu restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, atau ini adalah tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi yang butuh kerjasama kita, butuh kerjasama di antara teman, murid dengan murid, kemudian kita Bapak Ibu guru. Iya, di sini identitas gagal dan identitas sukses. Kita lihat kalau yang gagal itu hukuman, kalau yang disiplin, yang sukses itu disiplin, dalam hal ini konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau kita pikir baik-baik sudah, kalau kita hukum anak berarti pasti dia gagal. Ya, identitasnya gagal. Yang pertama, yang tadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kadang dulu saya biasa pukul anak, tapi ketika saya belajar ini saya berusaha untuk memperbaiki diri saya, berusaha untuk mengimplementasikannya bagaimana. Dan ini tantangan buat saya. Jangan semarah apapun kemudian kita mulai ke situ, kita mulai terpele, kita mulai marah-marah dengan anak. Ini menyakitkan. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Yang berikut, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman, kalau konsekuensinya jangka waktu yang pendek. Yang berikut, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Kemudian korban mendapat ganti. Murid atau anak akan tersakiti, murid dan anak tidak nyaman, konsekuensinya. Perilaku pasif agresif meningkat, konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian yang terakhir sini, murid atau anak membenci peraturan, konsekuensinya murid akan menghormati peraturan. Dan restitusinya murid atau anak menghormati diri dan orang lain. Jadi kalau kita buat konsekuensi seperti yang tadi, sistem poin yang ada, maka dengan sendirinya murid akan menghormati peraturan yang ada. Kalau kita seperti yang tadi kita bilang membaca buku, kemudian membersihkan halaman, itu kita bilang itu salah satu bentuk hukuman yang baik, yang positif. Itu adalah sebenarnya tidak efektif. Ya, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik
Yang ketujuh, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Fokus pada solusi. Yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Saya ada satu cerita kemarin, mungkin ada beberapa teman yang saya sempat cerita. Kasus kemarin di kelas yang lagi ujian di ruang 5. Saya masuk, kemudian anak-anak ribut. Dan ribut yang suara paling besar adalah si A, saya tidak sebut namanya ya. Si A kemudian ditegur, dia tambah lagi, tambah memberontak dengan membalas saya. Jadi kita adu mulut di situ. Saya berusaha untuk menenangkan dengan cara saya, tapi sama saja. Dia terus, akhirnya saya bilang lebih baik kau keluar. Nanti baru setelah itu baru kau ikut ujian dengan ibu. Dia keluar. Dia keluar, tapi dengan uring-uringan, ya uring-uringan keluar. Di situ setelah beberapa menit kemudian dia masuk. Entah di luar itu ada bapak ibu guru yang mungkin bicara dengan dia, saya tidak tahu. Tapi dia masuk dengan raut muka yang sudah sedih. Dia masuk di ketuk pintu. Ibu permisi, saya bisa ikut ujian. Saya bilang mari dulu. Datang saya bilang begini, kasih tenang emosi kamu, kontrol diri kamu dengan baik, baru ibu bicara. Langsung saya bilang begini, kira-kira menurut kamu apakah kamu salah? Dia bilang salah. Nah, salahnya di mana? Salahnya dia beradu mulut dengan saya. Kemudian saya bilang, kira-kira menurut kamu nilai apa yang ada di saat kamu berbicara seperti itu? Dia bilang, saya tidak disiplin ibu, saya tidak menghormati ibu. Oke, kira-kira menghormati ibu itu nilai itu baik atau tidak? Dia bilang baik ibu. Oke, kalau begitu begini saja. Karena kamu merasa bahwa yang kamu buat ini salah, ya. Bagaimana kamu akan memperbaikinya? Dia bilang saya tidak mengulangi lagi. Kemudian saya minta maaf, saya menyesal. Kalau begitu begini, sebentar ini ibu bisa kasih kau ujian, ataupun juga setelah anak-anak teman-teman kamu yang lain keluar baru kamu ujian. Jadi biar ibu kalau bisa saya ujian juga oke. Nah kalau begitu kamu tenang, senyum dulu. Dia senyum. Dan kemudian setelah keluar saya pikir dia marah saya. Saya keluar langsung dia bilang, ibu, teman-teman tolong kasih ibu jalan dulu. Baru dia senyum dengan saya. Jadi kita membuat bagaimana supaya mengembalikan anak itu pada kelompoknya. Jadi jangan kemudian kita hukum anak atau kita bertindak kepada anak, kita lepas begitu saja. Tapi bagaimana kita harus membuat anak itu ada pada kelompoknya, yang dimana dia tidak marah kita sebagai guru. Jangan di belakang kita dia mulai maki-maki. Nah ini ciri-ciri restitusi yang harus kita terapkan kepada anak. Yang berikut pembelajaran yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang tadi kita sudah sepakati bersama. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini hal baru. Ini hal baru yang saya dan Bapak Ibu baru dengar, ini keyakinan kelas. Kemarin semua bicara tapi tidak tahu mereka juga sudah paham ini keyakinan kelas. Tapi saya baru, menurut saya ini hal baru. Contohnya begini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Pertanyaan ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pada saat kita datang ke sekolah? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini kita kembali kepada nilai-nilai yang tadi. Ya, yang tadi untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kembali kepada motivasi diri kita sendiri, motivasi intrinsik. Ini semua kenapa seperti ini, mengapa seperti ini karena ada nilainya. Yang pertama nilai keselamatan di sini, nilai keamanan di sini. Yang kedua ini memiliki ini sama kesehatan, dan yang ketiga ini nilai kedisiplinan kita. Ya, ini
bahwa dia punya nilai atau tidak. Jangan kita menghendaki hal-hal yang di luar dari nilai-nilai tersebut. Ya. Yang berikut kita lihat pada budaya positifnya. Budaya positif, maka lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Nah, kita lihat di sini. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ada yang bisa jawab dari dua ini. Yang satu TK Dharma Wanita Persatuan, yang sebelahnya kesepakatan kelas. Yang mana yang disebut dengan keyakinan kelas? Yang di sebelah kiri saya atau sebelah kanan saya? Keyakinan kelas. Kiri. Kenapa kiri? Ayo, kenapa kiri? Keyakinan kelas. Karena apa? Ada nilai-nilai ini. Saling menyayangi, semangat, saling peduli. Di sini kita buat keyakinan kelas kita. Di sini. Maka dengan sendirinya ketika anak-anak berbuat kesalahan, maka dengan sendiri kita tanya, dia sudah melanggar nilai-nilai keyakinan kelas yang mana? Ini ada fungsinya di sini. Ini tugas kita guru, ini banyak. Kita buat peraturan di kelas ini seperti ini sudah untuk Bapak Ibu wali kelas. Kalau anak-anak berbuat kesalahan. Yang berikut, di sini ada kegiatan keyakinan kelas tabel T dan tabel Y. Hormat bekerja, diterima dan dimiliki. Di sini ada kegiatan yang tampak hormat bekerja, ada yang tidak tampak, ada yang tampak. Ya, kita lihat kita mengisinya seperti apa. Di sini hormat. Yang pertama terdengar, satu orang berbicara, kita yang lain mendengar. Kemudian terlihat, di mana berempati terhadap perasaan orang lain. Yang berikut berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja sama, postur tubuh yang tenang. Untuk perilaku, hormat yang tampaknya seperti apa? Tampaknya dia datang tepat waktu. Tidak tampaknya seperti apa? Sering datang terlambat. Tampaknya lagi seperti apa? Menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampaknya dia acuh tak acuh dengan teman guru yang lain. Yang berikut, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampaknya seperti apa? Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan diletakkan sembarangan. Ini yang sering kita, tanpa kita sadari kita sudah ada di dalam sini. Yang berikut, yang bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti apa? Tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Ini yang sering juga terjadi. Jangan kita bilang ini di sini guru, kemudian ini berlaku pada murid, tapi ini berlaku untuk yang tidak, untuk kita juga, untuk semua manusia. Menyerahkan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan. Ini tidak tampak. Iya, yang berikut. Yang mana yang selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinan kelasnya apa? Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Menghargai diri sendiri, apalagi kesehatan untuk kesehatan, ya. Bergantian atau menunggu giliran. Budaya disiplin, budaya antri. Gunakan masker untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan. Nah, ini nilai-nilai yang pertama nanti. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar di sini. Kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, bertahan hidup. Yang pertama bertahan hidup.
Ibu Juni mungkin dari rumah dia tidak makan, maka dia datang di sekolah, dia ingin bertahan ibu, dia belanja di kantin. Iya kan? Sama juga dengan teman-teman yang lain, anak murid yang lain. Pas jam pelajaran, dia ingin ke kantin, kasih lepas dia ke kantin. Tapi dengan waktu yang kita harus sepakati. Jangan sampai dia pingsan di dalam kelas, kemudian kita bilang itu salahnya dia. Tapi ini ingat bahwa ini kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar manusia. Karena kita tidak tahu di rumah mereka makan atau tidak. Yang berikut, nah ini yang sering kali saya biasa tahan anak ini seperti ini. Tapi di saat saya belajar ini saya mulai kasih lepas dong. Yang berikut, kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kasih sayang, kita membuat bagaimana supaya kita rasa diterima di antara kita, memberikan kasih sayang kepada yang lain. Yang berikut, penguasaan, kesenangan, kebebasan yang tadi saya sudah sampaikan di sini. Ya, ini posisi kontrol, ini yang menjadi pembelajaran untuk kita di mana posisi kita sebenarnya. Kita lihat di sini. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita miliki. Yang pertama, bukan harus kita miliki, ada yang kita harus hindari. Yang pertama, penghukum. Penghukum itu yang bagaimana? Penghukum itu kita contoh seperti ini, di mana kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu penghukum. Penghukum itu dia punya kerja hanya itu saja. Dia hanya dipetugas, dia menghukum, dia menghardik, dia menunjuk-nunjuk, dia menyakiti, dia menyindir. Yang berikut, ketika dia berbuat seperti itu, membuat rasa bersalah bagaimana? Posisinya, dia berceramah, dia mulai dengar baik-baik apa yang disampaikan. Ya, dia mulai menyatakan seharusnya seperti ini. Ibu kecewa, ibu seperti apa? Kamu harus buat bagaimana? Nah, di mana ketika identitas berhasil atau sukses, posisi kita sebagai teman, yang dimana membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yang berikut sebagai pemantau. Pemantau di sini apa? Dia menghitung, dia mengukur. Ya, dia menghitung kira-kira bagaimana. Dia mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ketergantungan itu ada pada diri kita. Anak-anak itu merasa tergantung atau mengharapkan sesuatu daripada kita, di mana kita posisi kita sebagai teman dan posisi kita sebagai pemantau. Anak-anak menghendaki itu. Yang berikut, di mana posisi manajer. Di sini idealnya kita itu seharusnya sebagai posisi manajer. Posisi manajer itu yang bagaimana? Kita mulai mengajukan pertanyaan, kemudian mencari solusi buat anak tersebut. Bukan kita lepas saja begitu, tapi kita mencari solusi juga buat anak tersebut. Ya, yang berikut. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, ini hukuman yang kita buat ke anak. Membuat rasa bersalah mulai juga dia bilang, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dan sebagainya. Ini pembuat rasa bersalah, ini dia posisinya dia buat orang bagaimana supaya dia rasa bersalah. Kita rasa yang paling benar. Biasa ini yang terjadi pada kita. Kita buat bagaimana? Kita bilang kita guru, kita tahu di putri, kita tahu segala macam. Nah ini yang kadang kita salah di sini. Kemudian ini yang harus kita miliki, teman, pemantau, manajer, ini yang posisi kontrol yang harus kita miliki. Ya, yang berikut, ini pertanyaan, siapa yang mengatakan? Apakah kita sebagai 5 posisi kontrol ini bisa dipakai di sini diisi? Silakan. Kembali lagi di sini untuk mengisi pertanyaan yang ada. Yang lain mungkin masih membaca. Saya kembali lagi, apa itu penghukum?
penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal. Yang kedua, berbuat rasa bersalah, di mana posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Iya kan? Supaya murid tidak mau supaya kita salah. Kita buat bagaimana supaya murid, oh berarti kita yang salah, murid yang salah. Berbuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kadang kita masuk kelas saja tidak tepat waktu, kita buat bagaimana supaya ini anak tahu bahwa kita jangan yang merasa bersalah. Anak sendiri atau apalagi mereka keluar di kelas, kita salahkan anak, padahal kita tahu bahwa kita yang salah. Yang berikut, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman guru bisa negatif ataupun positif. Teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Yang keempat, monitor atau pemantau. Di sini dia mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dan yang berikut, manajer, di mana posisi terakhir, di mana posisi mentor di guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Ini 5 posisi yang harus kita, dan idealnya kita harus memiliki sampai pada posisi manajer. Ya, idealnya seperti itu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan? Dalam posisi yang bagaimana? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak benar melakukannya. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Yang berikut, masa kamu tidak pernah melakukannya? Bukannya dia sebagai penghukum pernah benar melakukannya, iya kan? Kita itu sebagai penghukum tidak pernah itu kata yang kalimat yang digarisbawahi. Ayolah lakukan demi ibu bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Stiker bintang hari ini sebagai manajer, dia mencari solusinya dengan memberikan stiker bintang. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer juga, ya. Yang berikut, kamu selalu yang paling terakhir. Ini apa? Penghukum. Jadi kita sudah tahu bagaimana posisi kita saat kita berhadapan dengan murid. Apakah kita sudah seperti kita hanya sampai sebatas penghukum dan pembuat rasa bersalah, atau kita membuat supaya dia naik level lagi, teman, pemantau, dan terakhir manajer. Ya, yang berikut, bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi hadiah, nilai-nilai manajer yang memperbaikinya. Di sini kita lihat, kamu tidak seperti apa, saya akan ini. Ya, ini hukuman. Diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Ya, ini semacam ini peraturan ini. Nah, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Di sini, ini kalimat-kalimat yang akan memotivasi kita di saat kita bergerak menggunakan nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Yang berikut, segitiga restitusi. Ketika kita anak-anak berhadapan dengan suatu masalah, maka yang kita lakukan yaitu dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi seperti apa? Mungkin di dalam aksi nyata saya yang saya share ke grup itu ada segitiga restitusi. Bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah atau kasus yang dihadapi oleh anak. Di situ ada. Nah, tahapan-tahapannya seperti apa? Ada 3 tahapan di sini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Di sini menstabilkan identitas seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dia dengan kalimat seperti ini. Kita manusia tidak terlepas dari satu kesalahan. Yang berikut, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita stabilkan identitas dia. Ya, yang dimana awal-awalnya dia marah-marah, bagaimana kita menstabilkannya? Ini mungkin di BK pasti dia lebih tahu ini. Ya, dengan cara menstabilkan identitasnya. Kemudian lagi, validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang berikut, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Tanya dulu, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa? Pasti kamu punya alasan. Ya, tidak masuk kelas pasti kamu punya alasan. Biasanya dia bilang, kok ibu masuk terlambat, nah makanya saya keluar. Itu alasannya dia. Dan jangan kita marah ke anak. Ya, jangan kita marah ke anak. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai yang kita sepakati. Nilai-nilai apa yang kita sepakati. Makanya kenapa dibuat keyakinan kelas. Setelah kita tanya alasan mengapa melakukan ini, kita kembali. Kira-kira kamu melanggar nilai-nilai yang telah disepakati apa? Nilai apa? Apakah kamu tidak disiplin atau tidak menghormati satu dengan yang lain? Yang berikut, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menanyakan keyakinan, kira-kira kamu berbuat seperti ini, kira-kira kamu nanti akan seperti apa? Ya, di sini kita dapat menyelesaikan dengan serta-merta anak akan menyesal perbuatannya. Kemudian dia meminta maaf dan tidak mengulangi perbuatannya. Di situ ada, di aksi nyata saya ada di situ untuk memecahkan masalah. Yang berikut, lagi berapa slide ya kita selesai. Ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, di mana menstabilkan identitas. Guru berkata, ada ini kalimat-kalimat yang memotivasi. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Nah ini kunci kita di sini. Karena kita harus tarik dari benang merah, benang hijau, benang biru, baru tahu A, B, C, kemudian kita mulai tarik satu kesimpulan. Ini yang nanti akan memperluas masalah. Ya, ini yang akan memperluas masalah. Tapi bagaimana pendekatan kita terhadap anak? Yang berikut, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu atau tidak? Ya, ini adalah menstabilkan anak. Tahapan menstabilkan anak. Yang berikut, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia memiliki tujuan adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, kesenangan atau bertahan hidup. Sehingga guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Ini validasi kebutuhan. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai yang sudah disepakati di dalam kelas itu seperti apa yang tadi saya sampaikan itu. Kita harus buat keyakinan kelas. Bapak Ibu wali kelas harus membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu guru mata pelajaran juga harus membuat keyakinan kelas. Setelah anak-anak berbuat kasus, kita mulai tanya satu-satu, nilai apa yang kamu sudah langgar. Nah, ini membantu murid kembali ke tujuan semula. Di sini ada dengan cara konfrontatif, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Ini kata-kata yang sering kita pakai apabila kita ada pada posisi pemantau dan manajer. Mungkin ini beberapa hal yang sudah saya sampaikan dalam materi kita hari ini. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru?
terkait dengan budaya positif. Kalau tidak ada, semoga materi ini bermanfaat untuk kita dan kita dapat mengimplementasikan kepada tugas dan tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Silakan. Contoh kasus ya terkait dengan kesepakatan. Misalkan jika kamu alfa atau bolos sekian kali, nama kamu dicoret dari daftar hadir. Bagaimana itu? Bisa tidak atau itu sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan atau terkait dicoret dari daftar hadir? Iya, iya, terima kasih. Mungkin ada teman yang mau menjawab sebelum saya menjawab. Ya, silakan Ibu ini bisa kasih Pak Rumi main. Kalau menurut saya kita melahirkan kesepakatan itu kalau bisa jangan merugikan siswa, ya, karena dia punya hak. Nah, dia punya hak. Jadi mungkin kita bisa mensiasatinya dengan kesepakatan yang lain. Nah, tapi kalau misalnya kita membuat kesepakatan seperti itu berarti artinya bahwa dia punya hak, kita tidak penuhi. Jadi kita bisa membuat kesepakatan, kita bisa membuat kesepakatan lain tanpa mengurangi hak daripada peserta didik. Ya, baik, terima kasih Pak Rumi. Baik, saya melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Rumi. Pertanyaan jawaban dari Pak Rumi sangat betul dan ingat bahwa tadi kita sudah belajar tentang hukuman. Ini semacam hukuman buat anak, ya. Tapi ketika kita membuat satu keyakinan kelas, maka kita tahu nilai apa dari anak tersebut. Dia melanggar nilai apa. Dan ingat bahwa posisi kontrol kita harus kita jalankan dengan baik. Sebagai seorang manajer, kita harus menggunakan itu posisi kontrol kita dengan baik. Kita guru sebagai solusinya. Bagaimana kita mencari solusi untuk anak tersebut. Nah, di sini kita saling kerjasama, saling berkolaborasi untuk menciptakan hal-hal yang positif. Menciptakan hal-hal positif kalau kita bekerja sama. Contoh hal yang kecil saja. Kita semua berdiri di depan saat anak-anak apel pagi. Dengan serta-merta ada motivasi untuk anak ini. Oh, dia melihat secara terkonsisten. Kita konsisten. Maka dengan sendirinya kita tidak capek-capek untuk anak kita berteriak lagi. Karena apa? Di satu sisi kita memberikan teladan yang baik kepada anak. Ya, kita datang pagi kita tidak capek-capek. Kita harus pikir kiamat, kita harus tunggu ini anak. Bagaimana dia harus siram bunga? Tidak. Kalau kita memberikan teladan yang baik kepada anak-anak, maka pasti tanpa sendiri itu lahir dari anak sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, kita menghargai diri kita sendiri dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Maka itu satu. Di dalam kelas juga seperti itu. Kalau kita punya, kita masuk. Dengan sendirinya bagaimana? Oh, si A, si B. Jangan sampai kita hanya berpikir mungkin Ibu Grace yang terlalu rajin saja, si B tidak. Maka otomatis jangan kita harapkan kondisi untuk anak normal, untuk kita mau supaya itu anak hadir terus, tidak akan mungkin. Karena apa? Tidak ada kerjasama dengan baik. Baik guru A, guru B maupun guru C. Maka di sini untuk menciptakan hal-hal yang baru butuh kolaborasi, ya. Butuh kolaborasi. Di dalam rumah saja kita sama. Kalau kita memberikan teladan, mungkin ibu memberikan teladan yang lain, bapak memberikan teladan yang lain. Saya sering kasih ingat Pak. Kalau Pak kasih isap rokok di depan anak-anak, jangan marah kalau suatu saat anak merokok. Itu tidak baik. Walaupun itu sembunyi-sembunyi hanya takut istri, jadi dia isap rokok di luar. Tapi itu hal yang tidak baik. Kita sudah menanamkan nilai-nilai yang tidak baik. Awalnya ini anak dia bilang saya tidak bisa isap rokok Pak. Saya lihat orang sakit karena rokok. Dia bilang awal seperti itu. Masih kecil dia bilang begitu. Tapi nanti suatu saat dia dewasa, dia akan merasakan, oh Bapak saya seperti itu. Ternyata enak ya. Nah itu juga yang kita terapkan dalam tempat kerja kita. Dalam lingkungan rumah tangga, keluarga itu sama. Jadi nilai-nilai ini yang kita tanamkan.
Dan tahapan restitusi, segitiga restitusi ini juga kita selesaikan di rumah tangga kita juga terhadap anak kita. Jangan serta-merta ini anak datang dia salah kemudian kita langsung pokok. Ih, saya gigi asal saya mau pokok saja. Tapi pakai ini, pakai posisi kontrol kita dengan baik, ya. Dan ini masih ada pertanyaan? Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu Guru, rekan-rekan guru yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Dan yang terakhir dari saya, masih ada waktu untuk beberapa hari sebelum penutupan CGP Angkatan 11. Yang sudah 5 tahun ke atas, silakan daftarkan diri. Karena di sini kita belajar banyak hal, banyak perubahan di sini. Banyak perubahan selain dalam budaya positif, di dalam nilai-nilai yang ada di sini kita akan terapkan ini. Di dalam modul 1 ini dia isinya seperti ini. Modul 2 isinya di dalam kelas. Jadi modul 1 itu dia umpamakan seperti baru kulitnya. Modul 2 dia punya isi dan modul 3 dia punya keseluruhannya. Di sini banyak. Jadi jangan menyesal kalau tanggal 27 tutup baru. Saya suruh mau daftar masuk tutup, ya. Jadi ada kesempatan ini. Mari kita sama-sama belajar. Jangan bilang kita ganti menteri kemudian ini barang tidak. Tapi ingat, ada positif, dampak positif yang kita terima di sini. Saya saja mau terapkan ini saja, saya kali bagi dan saya sendiri yang biasa mulut cerewet sini cerewet sana, saya mulai rem sekarang. Karena ini bukan hanya kita bicara, tapi kita melakukannya. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Sampai bertemu lagi pada budaya positif di CGP Angkatan 11. Tuhan memberkati kita semua. Terima